Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revita Chandra Puji Rahayu. Saya dari Fakultas Kesehatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tas adaptasi fisiologis pada masa kehamilan. Adaptasi fisiologis pada masa kehamilan. Kehamilan merupakan episode dasar dramatis terhadap kondisi biologis, perubahan fisiologis dan adaptasi dari seorang wanita yang pernah mengalaminya. Perubahan kondisi fisik dan emosional yang kompleks memerlukan adaptasi terhadap penyesuaian pola hidup dengan proses kehamilan yang terjadi. Ada 10 tanda-tanda kehamilan yang tidak disadari. Yang pertama, terlambat menstruasi. Yang kedua, morning sickness atau disebut dengan perasaan tidak nyaman. Yang ketiga, mudah lelah. Yang keempat, perut kembung. Yang kelima, mual tanpa muntah. Yang keenam, sering buang air kecil. Yang ketujuh, sakit kepala. Yang ke-8, nyidam dan nafsu makan makin meningkat. Yang ke-9, kram perut. Yang ke-10, perubahan pada payudara. Ada gejala kehamilan tidak pasti. Yang pertama, tidak haid adalah gejala pertama yang dirasakan oleh seorang wanita yang menyadari kalau dirinya sedang hamil. Kedua, mual dengan diikuti muntah ataupun tidak sering terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan. Yang ketiga, nyidam atau menginginkan sesuatu, baik itu makanan, minuman, atau hal-hal yang lainnya. Yang keempat, gangguan buang air besar karena pengaruh hormonal. Kelima, sering kencing terutama bila kehamilan sudah besar. Keenam, kadang-kadang wanita hamil bisa pingsan di keramaian terutama pada bulan-bulan awal kehamilan. Yang ketujuh, tidak nafsu makan mungkin ada hubungannya dengan mual-mual di atas. Gejala kehamilan pasti. 1. Perubahan warna kulit menjadi lebih gelap dari sebelumnya yang kira-kira terjadi di atas minggu ke-12 kehamilan. 2. Keputihan atau keluarnya cairan berlebihan dari vagina karena pengaruh hormonal. Yang ketiga, perubahan payudara menjadi lebih tegang dan membesar. Yang keempat, pembesaran perut terutama tampak jelas setelah kehamilan 14 minggu. Yang kelima, tes kehamilan memberikan hasil positif. Yang keenam, pada perabaan di bagian perut dirasakan adanya janin bergerak. Yang ketujuh, bila didengarkan menggunakan alat Doppler, maka akan terdengar detak jantung janin. Yang ke-8, pada pemeriksaan USG dilihat gambaran janin. Yang ke-9, pada pemeriksaan rongsen terlihat gambaran rangka janin. Di adaptasi fisiologi pada kehamilan, ada rahim atau uterus, yaitu perubahan fisiologi selama kehamilan. Pada uterus adalah uterus akan membesar pada bulan-bulan pertama di bawah pengaruh estrogen dan progesteron yang kadarnya meningkat. Berat uterus normal 30 gram. Pada akhirnya kehamilan 40 minggu menjadi 100 gram dengan panjang 20 cm dan dinding 2,5 cm. Yang kedua, serviks uteri, yaitu perubahan fisiologis selama kehamilan. Pada serviks uteri terjadi juga karena pengaruh hormon estrogen. Akibat kadar estrogen meningkat dan dengan adanya hipervaskularisasi, maka konsisten serviks menjadi lunak. Hanifah Abdul Bari dan Tri Jatmo 2005 ayat 89. Yang ketiga, vagina dan vulva. Vagina dan vulva, perubahan fisiologi selama kehamilan. Pada vagina dan vulva juga terjadi akibat hormon estrogen yang mengalami perubahan. Adanya hipervaskularisasi mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih merah, agak kebiru-biruan, livid. Tanda ini disebut tanda Chadwick. Warna porsiu pun tampak livid. Hanifah Abdul Bari dan Tri Jatmo 2005 ayat 95. Yang keempat, ovarium. Pada permulaan kehamilan masih terdapat korpus luteum graviditasi sampai terbentuknya plasenta pada kira-kira kehamilan 16 minggu.
Corpus luteum graviditasi berdiameter kira-kira 3 cm, kemudian mengecil setelah plasenta terbentuk. Yang kelima, mama. Mama akan membesar dan tegang akibat hormon somatomamotropin, estrogen, dan progesteron, akan tetapi belum mengeluarkan air susu. Yang keenam, sirkulasi darah. Perubahan fisiologis selama kehamilan pada terjadi pula pada sirkulasi darah. Perubahan sirkulasi darah ini terjadi akibat adanya sirkulasi ke plasenta, uterus yang terus membesar, dan pembuluh darah yang membesar pula. Mama dan alat lainnya yang memang berfungsi berlebihan dalam kehamilan. Yang ketujuh, sistem respirasi. Sistem respirasi seorang wanita hamil pada kelanjutan kehamilan tidak jarang mengeluh tentang rasa sesak dan pendek nafas. Hal ini ditemukan pada kehamilan 32 minggu ke atas, oleh karena usus-usus tertekan oleh uterus yang membesar ke arah diafragma, sehingga diafragma kurang leluasa bergerak. Yang ke-8, traktus digestivus, yaitu pada bulan-bulan pertama kehamilan terdapat perasaan enek. Mungkin ini akibat kadar hormon estrogen yang meningkat. Yang ke-9, traktus urinarius, yaitu pada bulan-bulan pertama kehamilan kandungan kencing tertekan oleh uterus yang mulai membesar, sehingga timbulnya sering kencing. Yang ke-10, kulit. Pada kulit terdapat deposit pigmen dan hiperpigmentasi. Alat-alat tertentu pigmentasi ini disebabkan oleh pengaruh melanopore stimulating hormone, atau disebut dengan MSH, yang meningkat. Yang ke-11, metabolisme dalam kehamilan, yaitu pada wanita hamil basal metabolic rate BMR meninggi, sistem endokrin juga meninggi, dan tampak lebih jelas kelenjar gondoknya. Secara umum, dampak dari metabolisme ini akan terjadi kenaikan berat badan. Yang ke-12, edema tungkai bawah pada trimester terakhir dapat merupakan hal fisiologis. Namun, bila disertai edema di tubuh bagian atas seperti muka dan lengan, terutama bila diikuti peningkatan tekanan darah, maka dapat dicurigai adanya preeklamsia. Yang ke-13, tulang dan gigi. Tulang dan gigi itu yaitu persendian panggul akan terasa lebih longgar karena ligmen melunak. Juga terjadi sedikit pelebaran pada ruang persendian apabila pemberian makanan tidak dapat memenuhi kebutuhan janin. Kalsium maternal pada tulang-tulang panjang akan berkurang untuk memenuhi kebutuhan ini. Bila konsumsi kalsium cukup, gigi tidak akan kekurangan kalsium. Kesimpulan adaptasi fisiologis pada masa kehamilan, yaitu pengetahuan ibu hamil tentang perubahan fisiologis selama kehamilan terbanyak pada kategori kurang. Artinya ibu hamil belum mengetahui dan memahami tentang perubahan fisiologis selama kehamilan. Kedua, ibu hamil yang mempunyai pengetahuan tentang perubahan fisiologis selama kehamilan kategori baik terbanyak pada pendidikan tinggi, yang pengetahuan cukup terbanyak pada pendidikan menengah, sedangkan yang pengetahuan kurang terdapat pada pendidikan rendah. Ketiga, ibu hamil mempunyai pengetahuan baik tentang pada ibu yang memperoleh informasi tentang perubahan fisiologi selama kehamilan yang bersumber dari media cetak atau yang berpengetahuan. Yang terakhir, adanya saran bagi tenaga medis, bidan atau perawat, khususnya di ruang poli K1A, rumah sakit, klinik maupun puskesmas, agar dapat meningkatkan kualitas informasi mengenai perubahan fisiologis selama kehamilan untuk mencegah kemungkinan komplikasi yang akan terjadi. Yang kedua, untuk meningkatkan pengetahuan mengenai perubahan fisiologis selama kehamilan perlu dilakukan penyuluhan secara terarah dan terencana
kepada ibu hamil oleh bidan mulai tingkat posyandu sampai rumah sakit dalam bentuk kelas ibu hamil. Ketiga, disarankan kepada ibu hamil untuk aktif mencari informasi tentang kesehatan khususnya perubahan fisiologis selama kehamilan. Baiklah, itu materi yang sudah saya jelaskan tentang materi tas adaptasi fisiologis pada masa kehamilan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.